Kemarin aku udah bahas sekilas tentang pelakor di Fearless Talk yang sebelum ini ya. Dan kemarin sempat rame di sosial media itu tentang seorang cewek yang dilabrak terus dibandingin sama istrinya. Dan banyak banget yang komentar, banyak banget meme-meme, atau kalau orang lebih kenal dengan meme-memenya adalah orang berkomentar, kok bisa gitu loh selingkuh sama yang lebih jelek, padahal istrinya tuh udah cantik ya, rajin beribadah gitu tampaknya. Ya elah, kok masih selingkuh sih sama yang secara fisik tidak lebih baik, tidak lebih cantik. Menarik. Dan di podcast kali ini aku bakal bahas kenapa sih cowok selingkuh sama orang yang tidak lebih cantik. Honji Milagro, Fearless Talk. Kalau kita amati, baik mungkin kamu sebagai cowok pernah tertarik doyan selingkuh sama cewek yang mungkin secara fisik tidak lebih oke, atau kamu cewek sebagai orang yang pernah diselingkuhi dan pasangan kamu selingkuh sama orang yang tidak lebih oke secara fisik, atau mungkin kamu cewek yang jadi tempat selingkuhan dan sebenarnya pasangan dari yang selingkuh sama kamu itu lebih secara fisik mungkin lebih oke dari kamu. Pernah ngalamin seperti itu? Yes. Karena sebenarnya alasan cowok selingkuh itu bukan karena hanya sekadar kecantikan. Oke lah, kalau sekadar kecantikan mungkin cowok itu selingkuh cuma sekadar sampai ya celup-celup dikit lah, mungkin BO-BO dikit lah. Tapi kalau sampai menjalin hubungan yang sering untuk urusan ranjang atau yang lain-lain, berarti ada sesuatu hal yang tidak didapatkan dari pasangannya, sehingga si cowok itu lebih memilih untuk selingkuh walaupun mungkin secara fisik kurang oke atau di bawah dari pasangannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang dibutuhkan cowok itu bukan sekadar cantik gitu loh. Itu udah aku sering bahas juga. Kerugian cewek ketika hanya mengandalkan kecantikan. Dia ngerasa ketika dia upgrade kecantikan ya, ini aku cewek nih, oke lah, gimana biar pasanganku nggak selingkuh nih, aku upgrade cantik. Padahal yang diinginkan dari pasanganku itu bukan cantik gitu loh, bukan sekadar kecantikan. Sebagai cowok, aku pengen pasanganku itu lebih enak ngobrolnya, lebih liar blowjobnya mungkin, lebih tidak monoton dalam urusan ranjang, lebih bisa seru lagi, lebih bisa unpredictable, lebih bisa fun, gak banyak drama, gak banyak ribut. Nah, kalau sebagai pasanganku, sebagai cewek, hanya mengupgrade penampilan, kecantikan, sedangkan kemampuan ngobrolnya gak ditingkatkan, terus skill di ranjang tidak ditingkatkan, dan hal-hal lainnya gak ditingkatkan, ya tetap aja cowok bakal selingkuh gitu loh. Logikanya kok nggak masuk. Si cowok kemungkinan selingkuh gara-gara ceweknya tukang ngedrama, tukang rese, sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, di ranjang pasif, nggak enak diajak ngobrol, nggak nyaman. Terus cowoknya selingkuh sama cewek yang lebih oke nih diajak ngobrol, ya kan, lebih seru, tektoknya lebih dapet, lebih liar, lebih enak. Ya otomatis cowok bakal tetap selingkuh gitu loh kalau kamu sebagai cewek hanya upgrade kecantikan. Itulah kenapa banyak cowok selingkuh sama orang yang tidak lebih cantik gitu loh. Justru berdasarkan penelitian, sebagian besar cowok itu memang selingkuh sama cewek yang tidak lebih cantik dibandingkan pasangannya. Tapi pasti, hampir bisa dipastikan, selingkuhan ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasangannya. Selain kecantikan otomatis. Ya, aku nggak tahu si cowok itu kurang butuh apa yang nggak didapatkan dari pasangannya, atau pasangannya ini kurang apa. Aku nggak tahu. Yang tahu adalah si cowoknya diobrolin komunikasi dengan pasangannya. Aku lebih suka ketika kamu bla bla bla. Aku pengen ketika kamu gini tuh bla 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 bla. Nah, ketika udah ketemu, pasangannya berusaha untuk mengubah dirinya agar hubungannya lebih baik. Bukan malah, kayak ini karena aku kurang cantik, yaudah deh suntik ini, suntik sono, bla bla bla. Betul, kecantikan itu perlu, karena banyak cewek yang ketika udah pacaran, udah nikah gitu, terus
meluntur kecantikannya, dan itu jadi sedikit mengurangi rasa gregetnya. Tapi tetap aja kecantikan itu bukan hal utama gitu loh. Oke. Jadi lebih baik kamu obrolin dulu sama pasangan kamu, kurangnya di mana, oke-nya di mana. Lebih baiknya ketika gimana. Nah, itu untuk mengurangi, meminimalkan kemungkinan untuk selingkuh dan ya pelakor-pelakor tadi lah. Jadi kalau orang awam yang nggak ngerti ya bakal ngerasa aneh gitu loh ketika ada cowok selingkuh dengan orang yang lebih cantik. Kalau aku sih wajar banget, berarti memang si cewek yang jadi peselingkuh, jadi selingkuhannya ini punya something yang nggak dimiliki oleh pasangannya, dan itu hampir bisa dipastikan bukan kecantikan. Ya walaupun pasti ada juga sih yang lebih cakep, lebih enak, lebih macam-macam gitu. Jadi pelajarannya adalah kamu sebagai cowok obrolin ketika kamu ngerasa pasangan kamu kurang gimana. Terus sebagai pasangannya, ketika pasangan kamu itu nggak ngajak ngobrol, kamu bisa kok ngajak ngobrol duluan. Sayang, baby, kehidupan kita gimana sih? Percintaan kita gimana sih? Aku kurang enak nggak? Atau ada yang mau ditambahin nggak? Atau ada yang pengen dilebihin nggak? Atau ada yang pengen dikurangin? Atau apalah macam-macam. Obrolin dengan hangat, dengan santai. Setelah itu ketika si pasangan kamu, cowokmu itu atau suami kamu itu ngerasa kamu kurang gimana, ya ayo cobalah diubah kalau memang kamu pengen lebih baik. Tapi jangan cuma kamu yang berubah juga. Ketika kamu punya sesuatu yang gak disukai dari pasangan kamu, ya kamu ngomong juga, biar dua-duanya saling berubah menjadi orang yang lebih baik demi hubungan yang lebih baik. Alright? Karena kalau apalagi ketika kamu punya pasangan yang oke gitu, akan susah untuk tidak ada godaan, tidak ada cewek atau cowok lah yang menggoda pasangan kamu mau sampai tua gitu. Apalagi semakin lama semakin mateng. Si cowok itu semakin lama semakin dewasa, semakin mateng, semakin punya duit, semakin stabil, semakin macam-macam. Tentu saja semakin banyak godaannya gitu. Dan tentu saja godaannya betul satu di awal pasti dengan fisik gitu loh, dengan fisik yang oke lah, kayaknya oke. Tapi setelah itu nanti masuk ke arah ngobrol, ke arah seks, ke arah macam-macam. Itu yang harus kamu amati, itu yang harus kamu pelajari lagi gimana dan gimananya. Jadi jangan semata-mata langsung menyalahkan pelakor, atau jangan langsung semata-mata menyalahkan suami. Karena pasti udah aku bilang kayak yang podcast sebelum ini bahwa memang ada andil dari kedua belah pihak kenapa bisa terjadinya perselingkuhan. Oke. Semuanya akan menjadi lebih baik, lebih mudah diselesaikan ketika kamu ada di kepala dingin. Santuy kalau kata Korigor. Alright, Honchi Milagro, Virastalk cabut.